Setiap tim nasional pernah memiliki pelatih yang menjadi bencana total. Tapi yang lebih buruk adalah ketika tim nasional itu adalah yang sudah pernah memenangkan Piala Dunia. It's another from Tanaka! I can barely believe this! Jadi dalam video ini, kita akan melihat pelatih terburuk abad ke-21 dari setiap negara juara Piala Dunia, dimulai dengan Inggris, yang setelah Piala Dunia 2006 merekrut seorang pelatih bernama Steve McClaren, yang tidak akan bertahan lama sebelum dipecat. Dia baru saja membawa Middlesbrough ke final Liga Eropa, jadi dia terlihat seperti pilihan yang sempurna, dan tujuannya sebagai pelatih tim nasional Inggris jelas, lolos ke Euro 2008. Namun dalam pemanggilan pertamanya, dia membuat keputusan yang mengejutkan, tidak memanggil David Beckham. Itu membuat banyak orang marah. Meski begitu, semuanya dimulai dengan baik, kemenangan 5-0 dan 1-0. Tapi di pertandingan berikutnya, Inggris hanya bermain imbang. Dan untuk pertama kalinya para fans mulai mencemooh McClaren. Tapi dia tidak tahu bahwa yang terburuk masih akan datang. Lawan berikutnya adalah Kroasia tandang. Tetapi Inggris menyia-nyiakan peluang demi peluang. Dan Kroasia mencetak gol. Dan tepat ketika Inggris sangat membutuhkan gol penyeimbang, 2-0. Sekarang tidak ada lagi ruang untuk kesalahan. Namun di pertandingan berikutnya melawan Israel, berakhir imbang. BBC menyebutnya sebagai penampilan tanpa nyawa. Banyak fans sudah ingin dia dipecat. Bahkan kemenangan 3-0 pun tidak mengubah suasana. Pada titik itu, McClaren menyadari sesuatu. Rencananya tidak berhasil. Jadi, dia memanggil kembali David Beckham. Dan Inggris mendapatkan kembali kepercayaan diri mereka dengan memenangkan 4 pertandingan kualifikasi berturut-turut. Sekarang situasinya sederhana. Untuk lolos ke Euro, mereka hanya butuh 1 poin melawan Rusia atau Kroasia. Terlihat mudah, namun melawan Rusia, McClaren membuat beberapa keputusan yang salah, dan mereka kalah 2-1. Dan saat mereka pergi ke Wembley untuk menghadapi Kroasia, Inggris kalah 3-2. Dengan kekalahan di kandang, mereka gagal lolos ke Euro. Untuk memperburuk keadaan, McClaren juga kalah dalam beberapa pertandingan persahabatan sepanjang jalan. Rekor akhirnya hanya 1,79 poin per pertandingan. Kita akan menilai setiap pelatih berdasarkan itu. Tapi apakah McClaren akan menjadi pelatih terburuk? Mari kita cari tahu. Berikutnya, Spanyol. Setelah tersingkir dari Piala Dunia 2018, Spanyol mengumumkan pelatih baru mereka, Luis Enrique, seorang pelatih juara Liga Champions yang akan memimpin mereka di Euro, Nations League 2021, dan Piala Dunia 2022. Mereka tidak tahu bahwa dia akan berakhir sebagai pelatih terburuk. Filosofinya adalah penguasaan bola total, terkadang hampir 1000 operan per pertandingan. Dan terkadang, itu berhasil. Mereka mengalahkan Jerman 6-0, tapi melawan tim defensif, Spanyol terlihat benar-benar buntu. Sampai-sampai, di Euro 2021, Spanyol bermain imbang 0-0 melawan Swedia, dan 1-1 melawan Polandia, bahkan dengan 75% penguasaan bola. Dan di fase gugur, itu seperti roller coaster. Spanyol mengalahkan Kroasia 5-3, lalu bermain imbang melawan Swiss, lolos lewat adu penalti, dan di semifinal, imbang lagi melawan Italia. Jadi sekali lagi, adu penalti. Tapi kali ini, Spanyol tersingkir. Namun, Luis Enrique masih punya kesempatan lain untuk memenangkan sesuatu. Beberapa bulan kemudian, mereka mengalahkan Italia untuk lolos ke Final Nations League melawan Prancis. Jadi dia tetap menggunakan strategi penguasaan bola yang sama. Namun pada akhirnya, Benzema dan Mbappe menghancurkan mimpi itu. Sekarang kesempatan terakhirnya untuk memberi Spanyol gelar adalah di Piala Dunia 2022. Dan itu dimulai dengan cara yang sempurna, 7-0 melawan Costa Rica. Namun di pertandingan berikutnya melawan Jerman, Spanyol memiliki 64% penguasaan bola. Tapi hanya 3 tembakan tepat sasaran, skor akhir 1-1. Namun Luis Enrique tetap menolak untuk mengubah gaya bermainnya. Kemudian datang pertandingan melawan Jepang, di mana Spanyol memiliki penguasaan bola yang lebih besar, 82%. Namun mereka sama sekali tidak bisa menembus pertahanan. Dan Spanyol bahkan kebobolan 2 kali. Skor akhir, 2-1 untuk Jepang. Meski begitu, Spanyol lolos ke babak 16 besar untuk menghadapi Maroko. Tapi tetap sama, banyak penguasaan bola, tetapi hanya 1 tembakan tepat sasaran. Jadi pertandingan berakhir 0-0, lalu dilanjutkan ke adu penalti, dan Spanyol tersingkir. Dengan itu, Luis Enrique meninggalkan tim nasional untuk selamanya. Jika menghitung semua pertandingan, dia mencatat 23 kemenangan dan 7 kekalahan. Tetapi 14 hasil imbang, dengan rata-rata 1,89 poin per pertandingan. Tidak terlalu buruk, tetapi tetap berakhir sebagai pelatih terburuk Spanyol. Dan untuk adil, kami hanya mempertimbangkan pelatih yang telah menangani setidaknya 5 pertandingan bersama tim nasional. Kami akan membahas setiap juara dunia satu persatu. Jadi sekarang mari kita lanjut ke Prancis. Dan pelatih terburuk mereka pernah menjadi runner-up Piala Dunia, tetapi berakhir dengan salah satu eliminasi paling memalukan sepanjang masa. Pada tahun 2004, seorang pria bernama Raymond Domenech menjadi pelatih baru Prancis dan tugas pertamanya sederhana, lolos ke Piala Dunia 2006. Dan dia tidak hanya melakukannya, tetapi membawa Prancis hingga ke final. Hanya kalah melalui adu penalti. Dia terlihat seperti sosok yang sempurna untuk pekerjaan itu.
Jadi Federasi Prancis tetap mempertahankannya untuk dua turnamen besar berikutnya, Euro 2008 dan Piala Dunia 2010. Lalu di Euro, Prancis masuk ke grup neraka. Tapi ada satu masalah, itu adalah turnamen pertama mereka tanpa Zidane, yang telah pensiun. Dan tanpa dia, mereka menjadi bencana total. Hasil imbang 0-0, kalah 2-0, dan kalah 4-1 melawan Belanda. Prancis tersingkir, finish di posisi terakhir grup. Itu saja seharusnya sudah cukup untuk memecat Domenech, namun mereka tetap mempertahankannya. Dia merasa lega mendapatkan kesempatan kedua. Jadi, 2 tahun kemudian Piala Dunia pun tiba. Namun di pertandingan pembuka melawan Uruguay, mereka hanya bisa meraih hasil imbang. Dan masalahnya bukan hanya di lapangan. Di pertandingan berikutnya melawan Meksiko, Anelka menghina pelatih saat jeda, dan akibatnya sang penyerang dikeluarkan dari skuad. Untuk memperburuk keadaan, di babak kedua Meksiko mencetak 2 gol, membuat skor menjadi 2-0. Namun kekacauan terus membesar, Domenech benar-benar kehilangan kendali dan para pemain bahkan memboikot sesi latihan karena apa yang terjadi dengan Anelka. Jadi saat Prancis memasuki pertandingan terakhir melawan Afrika Selatan, tim sudah hancur. Jadi, dari sebuah tendangan sudut, Noise and the header's in! South Africa lead! untuk memperburuk keadaan, seorang gelandang Prancis menyikut wajah lawan dan langsung diusir. Jadi bermain dengan 10 orang, Prancis kembali kebobolan dan pada akhirnya hanya mampu mencetak gol hiburan di akhir pertandingan. Dengan kekalahan dari Afrika Selatan, Prancis tersingkir di fase grup. Bahkan di akhir, setelah peluit panjang, Domenech sampai menolak berjabat tangan dengan pelatih Afrika Selatan. Jadi, dia dipecat, berakhir sebagai pelatih terburuk Prancis di abad ke-21, dengan rata-rata 1,86 poin per pertandingan. Namun pelatih yang sudah kita lihat sebenarnya masih bagus dibandingkan dengan yang akan kita lihat selanjutnya di video ini. Setelah Prancis, mari kita lanjut ke juara 2 kali, Uruguay. Pada tahun 2002, Uruguay mencapai Piala Dunia untuk pertama kalinya dalam 12 tahun, dilatih oleh seorang pria bernama Victor Pua. Namun perjalanan kualifikasi mereka sudah penuh kesulitan. Mereka hanya lolos ke turnamen melalui playoff antar benua. Dan setahun sebelumnya, situasinya juga tidak terlihat bagus. Di Copa America, Uruguay finish di posisi keempat setelah kalah dari Honduras lewat adu penalti. Mereka harus bangkit dan pertandingan pertama mereka di Piala Dunia adalah melawan Denmark. Namun mereka kebobolan lebih dulu, lalu menyamakan kedudukan dan tepat saat pertandingan tampak akan berakhir imbang, Denmark mencetak gol lagi, 2-1. Sekarang pertandingan berikutnya adalah melawan Prancis. Di atas kertas, Prancis memiliki skuad yang jauh lebih kuat. Namun kemudian, Henry mendapat kartu merah. Tiba-tiba, Uruguay memiliki keunggulan jumlah pemain. Tapi bahkan dengan satu pemain lebih banyak, tim Victor Pua hampir tidak menciptakan peluang berbahaya. Skor akhir, 0-0. Sekarang mereka masuk ke pertandingan terakhir dengan kebutuhan untuk mengalahkan Senegal dengan selisih besar. Namun sejak awal, Vamos Fabián, gol. Gol de Senegal. namun itu masih jauh dari selesai. Senegal mencetak gol kedua dan ketiga, menutup babak pertama dengan skor 3-0. Hingga di babak kedua, Uruguay bangkit dan membalas dengan 3 gol, tapi itu tetap tidak cukup. Uruguay mengakhiri dengan hasil imbang lagi dan tersingkir, mengalami salah satu kampanye Piala Dunia terburuk mereka. Jadi pelatih itu meninggalkan jabatannya dengan catatan 9 kemenangan, 8 hasil imbang dan 8 kekalahan, rata-rata hanya 1,40 poin per pertandingan, yang berarti sekarang dia berada di posisi terakhir, tapi tidak untuk lama. Naik dalam jumlah gelar, kita sampai ke Argentina. Tepat setelah kalah di final Copa America 2016, federasi menunjuk pelatih baru, Edgardo Bauza. Masalahnya, Argentina sedang hancur secara emosional. Mereka telah kalah di final Piala Dunia 2014, final Copa America 2015, dan final Copa America 2016. Karena itu, Messi mengumumkan pensiun dari tim nasional. Jadi Bauza datang ke tim yang benar-benar terguncang. Dan misi pertamanya adalah meyakinkan Messi untuk kembali. Jadi dia pergi ke Barcelona, dan entah bagaimana, dia berhasil mengubah pikiran Messi. Jadi sang nomor 10 kembali, dan di pertandingan pertama Bauza, dia mencetak gol kemenangan melawan Uruguay. Setelah itu, Edgardo memutuskan bahwa taktik terbaik adalah bergantung 100% pada Messi. Namun masalahnya, di pertandingan berikutnya, Messi mengalami cedera, jadi itu menjadi bencana. Tanpa Messi, mereka bermain imbang melawan Venezuela, imbang melawan Peru, lalu kalah dari Paraguay, di kandang. Tim Bauza tidak memiliki rencana B. Tanpa Messi, Argentina hanyalah tim yang lemah. Kemudian akhirnya, Messi kembali. Namun lawan berikutnya adalah Brasil, yang sedang dalam performa luar biasa, dan Argentina kalah 3-0. Pada titik itu, Bauza hampir kehilangan pekerjaannya. Lalu datang momen harapan singkat. Melawan Kolombia, Messi berkontribusi dalam 3 gol, dan melawan Chile, dia mencetak gol kemenangan.
Namun dalam pertandingan itu, Messi menghina asisten wasit, jadi FIFA memberinya hukuman larangan bermain selama 4 pertandingan. Itu berarti Argentina harus memainkan pertandingan berikutnya melawan Bolivia tanpa dirinya lagi, dan itu menjadi bencana lainnya, kalah 2-0. Setelah hanya 8 pertandingan, Edgardo Bauza dipecat, mengakhiri dengan 3 kemenangan, 2 hasil imbang dan 3 kekalahan. Rata-rata hanya 1,38 poin per pertandingan, yang terburuk sejauh ini. Tapi spoiler, ada seseorang yang lebih buruk dari itu. Sekarang kita ke Italia, juara 4 kali yang memenangkan gelar terakhir mereka di bawah pelatih Lippi. Dan setelah memenangkan Piala Dunia, dia meninggalkan tim nasional. Seharusnya itu sudah menjadi akhir. Namun masalahnya bukan pada periode pertamanya bersama Italia, melainkan yang kedua. Karena pada tahun 2008, Federasi Italia memutuskan untuk membawanya kembali. Namun alih-alih membangun kembali tim dengan generasi baru, dia mempercayai pemain yang sama dari tahun 2006 yang kini lebih tua dan lebih lambat, dan tanda-tanda peringatan sudah muncul lebih awal, seperti hasil imbang 1-1 melawan Irlandia. Namun ujian sebenarnya datang pada tahun 2009 di Piala Konfederasi, yaitu mini Piala Dunia dengan fase grup, semifinal dan final. Jadi, Italia memulai dengan baik, mengalahkan Amerika Serikat 3-1. Namun di pertandingan berikutnya, melawan Mesir, mereka tidak mampu melewati kiper Mesir. Hingga dari sebuah tendangan sudut, Italia justru kebobolan gol. Skor akhir, Mesir 1, Italia 0. Namun sekarang pertandingan terakhir melawan Brasil, dan itu menjadi sebuah penghinaan, 3-0. Namun Lippi tetap menolak untuk berubah, jadi dia pergi ke Piala Dunia 2010 dengan ide yang sama, bahkan menjadikan Fabio Cannavaro yang berusia 37 tahun sebagai kapten, seorang pemain yang sudah mendekati pensiun. Setidaknya grup Italia terlihat mudah, Paraguay, Selandia Baru, dan Slovakia. Namun ketika mereka bermain di pertandingan pertama melawan Paraguay, A good side of this, now they retreat. And the header's in! Paraguay in front! Paraguay mencetak gol tepat di atas Cannavaro. Italia berhasil menyamakan kedudukan setelahnya. Namun setelah itu, mereka tidak menciptakan apapun lagi. Skor akhir, 1-1. Pertandingan berikutnya, Selandia Baru, peringkat 78 dunia, terlihat seperti kemenangan yang pasti. Tapi kemudian, Curls it in. Oh, and a touch in! New Zealand remarkably! Cannavaro membuat kesalahan lagi. Bagi banyak orang, kesalahan itu ada pada Lippi karena memanggilnya. Italia memiliki skuad yang lebih baik di atas kertas, tetapi mereka sama sekali tidak mampu menciptakan peluang jelas, dan hanya berhasil mencetak gol dari penalti. Skor akhir, 1-1. Sekarang mereka tiba di pertandingan terakhir melawan Slovakia dengan tekanan besar, menang atau tersingkir. Namun, which made it easy for Kylian to bring it away, but then has given it away, and it's rolled in, and a chance! Would you believe it, Robert Vitek? kemudian Slovakia mulai bermain lebih baik dari Italia. Hingga di babak kedua mereka mencetak 1 gol lagi. Harapan muncul dengan gol dari Di Natale. Tetapi alih-alih menyamakan kedudukan, Slovakia mencetak gol lagi. Jadi ketika Quagliarella memperkecil ketertinggalan, semuanya sudah terlambat. Skor akhir, Slovakia 3, Italia 2, dan Italia finish di posisi terakhir grup. Dan begitu saja. Periode kedua Marcelo Lippi pun berakhir, dengan catatan 11 kemenangan, 11 hasil imbang, 5 kekalahan, dan rata-rata hanya 1,63 poin per pertandingan. Sekarang kita sampai pada pelatih terburuk abad ke-21 untuk juara dunia lainnya, Jerman. Jerman memiliki tradisi mempertahankan pelatih dalam waktu yang lama. Namun tidak ketika pelatih itu adalah Hansi Flick. Setelah 15 tahun di bawah Joachim Löw, Jerman membutuhkan pembaruan. Jadi pada tahun 2021, mereka memilihnya. Flick akan menghadapi 3 tantangan, kualifikasi Piala Dunia, Nations League, dan Piala Dunia itu sendiri. Dan dia tampak seperti orang yang sempurna untuk pekerjaan itu. Dia baru saja memenangkan segalanya bersama Bayern, termasuk Liga Champions. Dan di pertandingan kualifikasi pertamanya, Jerman menang 7 pertandingan berturut-turut. Flick tampaknya telah menemukan formula, penguasaan bola tinggi, garis pertahanan tinggi, dan semua orang menyerang. Namun kemudian datang Nations League. Di grup dengan Italia, Inggris, dan Hungaria, Jerman adalah favorit. Namun dimulai dengan hasil imbang melawan Italia dan hasil imbang melawan Inggris. Para fans sudah tidak puas. Namun kemudian, mereka juga imbang melawan Hungaria. Setidaknya mereka bangkit dengan mengalahkan Italia. Namun tepat ketika semuanya tampak terkendali, di pertandingan berikutnya melawan Hungaria, mereka kalah, tapi keadaan akan semakin buruk. 2 bulan kemudian, datang Piala Dunia 2022. Grupnya terdiri dari Spanyol, Jepang, dan Costa Rica. Jadi misinya sederhana, mengalahkan tim yang lebih lemah, dan bersaing dengan Spanyol untuk posisi pertama. Dan melawan Jepang semuanya dimulai seperti yang diharapkan. Jerman mendominasi hingga mencetak gol pembuka. Namun ada masalah, mereka tidak bisa mencetak gol lagi. Dan meskipun sedang unggul, Flick menolak untuk berubah. Garis pertahanan tinggi tetap dipakai. Lalu itu terjadi. Jepang menyerang. Neuer gagal mengamankan bola dan Jepang menyamakan kedudukan. Sekarang Jerman panik. Mereka maju dengan garis pertahanan yang lebih tinggi lagi. Persis yang diinginkan Jepang. Umpan panjang ke belakang. Kontrol. Tembakan. Gol. Jepang 2, Jerman 1. Sekarang tekanannya sangat besar. Jerman harus mengalahkan Spanyol. Tapi
mereka imbang. Jadi semuanya ditentukan di pertandingan terakhir. Jerman harus mengalahkan Costa Rica dan berharap Spanyol mengalahkan Jepang. Hanya dengan itu mereka bisa finish di posisi kedua. Jadi Jerman menjalankan tugasnya. Tapi Jepang mengalahkan Spanyol. Klasemen akhir, Jepang pertama, Spanyol kedua, dan Jerman tersingkir. Meskipun begitu, Federasi Jerman memutuskan untuk tetap mempertahankannya. Lagi pula, Jerman belum pernah memecat pelatih sebelumnya, namun mereka akan segera menyesalinya. Setelah Piala Dunia, pertandingan berikutnya adalah laga persahabatan untuk persiapan Euro 2024. Jadi di pertandingan pertama, kemenangan melawan Peru, namun itu menjadi kemenangan terakhir Flick. Setelah itu, kalah dari Belgia, imbang melawan Ukraina, kalah dari Polandia, dan kalah dari Kolombia. Dan jika itu belum cukup buruk, di kandang melawan Jepang, datang kekalahan 4-1. Itu adalah titik terakhir, jadi Hansi Flick akhirnya dipecat. Secara total, dia meraih 12 kemenangan, tapi 7 diantaranya datang dari kualifikasi Piala Dunia di grup yang lemah. Dia juga mencatat 7 hasil imbang dan 6 kekalahan, dengan rata-rata 1,72 poin per pertandingan. Edgardo dari Argentina sejauh ini adalah pelatih terburuk. Tapi ini akan segera berubah. Kita ke tim nasional dengan gelar Piala Dunia terbanyak. Brasil, yang memiliki pelatih bernama Dorival, dipecat setelah kalah 4-1 dari Argentina. Tapi dia masih bagus, dibandingkan pelatih yang melatih Brasil beberapa tahun sebelumnya. Pada Maret 2001, Brasil pergi bermain laga persahabatan melawan Amerika Serikat dengan pelatih baru bernama Emerson Leão. Dia datang untuk mengembalikan Brasil ke jalur yang benar setelah tim nasional mengalami krisis. Dan di pertandingan pertamanya, itu adalah kemenangan. Yang dia tidak tahu, itu akan menjadi salah satu dari sedikit kemenangan yang akan dia dapatkan. Pertandingan berikutnya, Meksiko, di mana mereka imbang 3-3. Bukan awal yang terlalu buruk. Sampai kualifikasi Piala Dunia datang, di pertandingan pertama, Brasil kalah dari Ekuador untuk pertama kalinya dalam sejarah. Lalu keadaan semakin buruk, imbang di kandang melawan Peru. Semua orang melihat bahwa Emerson Leão tidak menjalankan tugasnya dengan baik. Namun tiba-tiba ada turnamen lain yang menanti, Piala Konfederasi 2001. Dan disitulah dia menjadi kontroversial. Saat pemanggilan skuad, Leão fokus pada pemain dari Liga Domestik Brasil, yang berarti tanpa Rivaldo, tanpa Ronaldinho, dan Ronaldo cedera. Lebih parah lagi, dia menunjuk kapten seorang pemain bernama Leomar dari klub Brasil yang biasa saja. Itu mengejutkan, tapi entah bagaimana, di pertandingan pertama Brasil mengalahkan Kamerun 2-0. Mungkin rencananya akan berhasil, namun harapan itu tidak bertahan. Pertandingan berikutnya, imbang melawan Kanada, lalu imbang melawan Jepang. Brasil jelas berada di bawah levelnya. Meski begitu, mereka lolos ke fase gugur, langsung dimulai dari semifinal melawan Prancis. Namun di pertandingan itu semua orang melihat perbedaan kualitas. Prancis mendominasi dan mengalahkan Brasil 2-1. Satu-satunya gol Brasil berasal dari tendangan bebas. Namun penghinaan belum berakhir. Masih ada perebutan tempat ketiga melawan Australia. Australia jauh lebih lemah. Namun di lapangan, Brasil terlihat benar-benar tersesat. Tidak ada kreativitas, tidak ada ide. Sampai di akhir pertandingan, That's a good ball! Australia have scored! setelah itu, Brasil tidak menunjukkan reaksi apapun. Skor akhir, Australia 1-0. Salah satu penghinaan terbesar dalam sejarah Brasil. Jadi langsung di bandara Jepang, Emerson Leão dipecat. Mereka bahkan tidak menunggu dia kembali ke Brasil. Dia mengakhiri masa buruknya dengan 2 kemenangan, 4 hasil imbang, 3 kekalahan, dan rata-rata 1,11 poin per pertandingan. Gila. Tapi bagaimana menurutmu tentang video ini? Jika kamu menikmatinya, aku rasa kamu juga akan suka yang satu ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.